Ya, pagi ini saya akan berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kami boleh berada di tempat ini Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan ada di sini, kami percaya Engkau Tuhan yang akan bekerja menerjemahkan setiap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang hidup, yang akan membuka hati pikiran kami Tuhan, mengubah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau dan mengejar keserupaan seperti Kristus. Terima kasih Bapa, menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom sekali lagi dan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir ke ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Apabila kamu belum memiliki tempat untuk beribadah, kamu boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami sangat mengalu-alukan teman-teman untuk sama-sama kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Pagi hari ini saya mau berkongsi mengenai kasih Kristus yang mengubah segalanya. Kita akan segera menutup tahun 2024, betul? Hanya dalam beberapa hari lagi, 2 hari lagi, dan kemudian dalam 3 hari kita akan memasuki tahun yang baru. Saya boleh minta ke teman-teman, boleh ambil phone kamu atau kertas dengan alat tulis masing-masing. Tuliskan dalam tahun ini hal-hal apa yang Tuhan telah ubah dalam hidup kamu. Silahkan ambil phone kamu, buat senarai hal apa saja yang Tuhan telah ubah dalam hidup kamu. Bandingkan dengan tahun 2023, silakan. Saya bagi masa teman-teman. Oke, sudah? Oke, ada siapa yang ada sampai 5 senarai kamu? Ada? Ada? Ada yang sampai 5 menuliskan? 5 perubahan? Kalau saya boleh tanya, yang kamu tuliskan, apa yang kamu tuliskan? Berbicara mengenai keuangan kah? Mengenai tahun ini saya ada kereta baru atau apa? Kasut baru? Atau apa? Apa yang tulis? Apa yang kamu tulis? Tim, apa yang kamu tulis? Ya? Apa? Susah ya? Susah juga jawabannya. Oke. Tapi kalau untuk tahun depan mempunyai. Untuk tahun depan itu masih di awang-awang, masih misteri. Ya, tahun ini sudah 2 hari lagi. Ya, tahun ini tinggal 2 hari lagi. Apa yang Tuhan telah ubah dalam hidup? Ada satu saja.
melayani lebih lagi. Oke, bagi mic kamu ke orang belakang kamu. Ya. Nah. Oke, Jer, silakan Jer. Apa question kamu? Hah? Satu saja, hal apa yang Tuhan telah ubah dalam hidup kamu pada tahun ini yang berbeza dari tahun 2023? Banyak di otaknya. Ya, banyak berubah daripada rahasia. Setiap tahun ada 365 hari. Betul. Wow. Sebab every Amin, amin. Thank you, Jer. Kenapa saya minta teman-teman untuk membuat senarai apa yang Tuhan telah ubahkan? Kita selalunya mau masuk ke tahun baru, kita selalu buat resolusi, betul? Apa yang mau kita buat di tahun hadapan. Tapi sedikit dari kita, atau mungkin jarang kita membuat evaluasi. Apa yang Tuhan telah buat dalam hidup saya sepanjang tahun ini, yang berbeza dari tahun hadapan, dari tahun lepas, sorry. Kita selalu berpikir untuk tahun hadapan. Tapi apa yang sudah kita buat tahun ini bersama dengan Tuhan? Dalam kita bekerja di dalam company, kita kan ada evaluation, KPI, seperti itu. Oke, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena ubah, apa yang kita kena hentikan. Apa yang kita kena berhenti untuk cut, apa yang kita harus pertahankan, apa yang harus kita buat satu hal yang baru. Biasanya kita selalu berpikir untuk membuat satu hal yang baru. Tapi adakah kita berpikir, mana yang kita harus hentikan? Mana yang kita terus makin pertajam? Demikian juga sebetulnya masuk ke tahun yang baru, kita juga perlu evaluasi. Nah, pada hari ini saya berbicara mengenai kasih yang mengubah. Jadi, setiap hari sebetulnya Tuhan mengubah kehidupan kita, Tuhan memproses kehidupan kita untuk kita semakin berubah. Nah, perubahan adalah suatu perubahan apabila telah berubah sepenuhnya. Jadi perubahan itu belum dianggap dia berubah di satu perubahan kalau dia masih setengah. Seperti yang kita tengok di gambar, dari dia ulat, sebelum dia menjadi apa, kalau di sini saya cakap kepompong, apa? Sama. Badan dia masih setengah, di situ yang perubahan yang kedua, dia masih ada setengah ulat, dia belum jadi kepompong sepenuhnya. Sampai dia berubah total menjadi rama-rama. Itu satu perubahan. Jadi perubahan akan nampak, akan dikatakan perubahan apabila dia setelah berubah sepenuhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kasih Kristus? Sebab tema kita pada hari ini adalah kasih Kristus. Kasih Kristus ialah suatu kasih yang hanya dapat bermula dan memang berawal dari Allah sepenuhnya. Dan manusia sepenuhnya. Jadi Allah sepenuhnya dan juga dia Allah manusia sepenuhnya. Kasih yang bermula daripada satu pribadi itu namanya Yesus Kristus. Yaitu gambaran diri Allah, Allah Bapa yang ada sebelum dunia diciptakan, yang pertama dan yang terutama. Jadi kita ada banyak dengar orang I love you, this is love is love. Seperti itu ya, kita sering dengar. Tapi apa itu love? What is love actually? What is the true love? The true love, kasih sejati itu bermula dari satu pribadi yang adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Kasih adalah suatu ukuran moral yang paling tinggi yang tidak dapat diukur. Karena ukuran moral ini akan selalu berubah-berubah setiap orang. Bagi seseorang, kasih itu ialah seperti ini. Bagi orang kedua, kasih itu ialah seperti ini. Tetapi kasih yang sebenarnya adalah seperti kasih yang daripada Bapa. Nah, mari kita baca dulu dalam Kolose pasal yang pertama.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, itu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada, Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Yesus itu adalah yang pertama dan yang terutama. Kasih yang sejati, kasih Kristus itu bermula dari pribadi Dia. Karena hanya Dialah yang dapat mendamaikan, hanya Dialah yang dapat menunjukkan suatu kasih dalam kehidupan kita, suatu kasih yang sejati, yang sebenarnya. Kalau kita melihat kehendak Kristus itu seperti apa sebetulnya dalam kasih, Yesus sendiri berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa di sini orang benar? Siapa di sini orang berdosa? Siapa yang tidak mengerti soalan saya? Saya orang berdosa, ya. Saya orang berdosa. Saya tidak lebih baik daripada teman-teman semua. Dan untuk saya lah, untuk teman-teman lah, untuk kita semua orang berdosa, Kristus mati. Dan Tuhan lebih berkenan kepada belas kasihan, bukan persembahan. Arti firman Tuhan ini sangat dalam sekali. Karena kenapa? Karena kita boleh saja datang ke gereja, kita bagi persembahan, misalkan kita bagi persembahan berapa? 1 juta ringgit, bangun gereja, wow, seperti wow. Tapi apa itu Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah perubahan di hati. Kita boleh saja membawa persembahan ke gereja, tapi hati kita tidak di sana. Hati kita tidak berubah. Yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan. Yang Tuhan inginkan adalah perubahan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita menunjukkan belas kasihan juga kepada orang lain. Gereja ada mula-mula itu dari belas kasihan. Kristus ada tujuannya, misinya adalah belas kasihan. Kristus datang bukan untuk supaya manusia memberikan lebih banyak persembahan kepada Dia, tapi Kristus datang untuk menunjukkan belas kasihan Allah. Kristus datang untuk memvisualisasikan bagaimana apabila Allah datang, Allah ada di muka bumi ini hidup bersama-sama dengan manusia. Kristus datang untuk menunjukkan kita boleh hidup berdampingan satu sama lain di dalam belas kasihan. Dalam Roma 5:8, akan tetap Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih dalam berdosa, ketika kita masih berdosa. Sebelum saya terima Tuhan Yesus, saya tidak pernah terpikir kalau saya akan terima Tuhan Yesus, karena saya adalah orang Kristen. Saya Kristen dari lahir, saya ada Kristen, saya dibawa oleh orang tua saya, ibu bapak saya ke gereja dari kecil. Saya Kristen. Tidak pernah terpikir dalam pikiran saya bahwa
saya akan memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Halo, jadi kamu sejak kecil macam mana Tama? Ya, karena hati saya belum mengerti apa itu pertobatan. Dan Kristus sudah mati untuk saya, untuk kita, bahkan ketika kita masih dalam dosa. Nah ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat semua orang yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan kehidupan. Dari perempuan Samaria di sumur yang telah 5 kali bersuami. Dan waktu jumpa dengan Yesus, bahkan Yesus membuka dirinya. Dikatakan, ya benar, kamu sudah punya 5 suami dan yang laki-laki sekarang dengan kamu bukanlah suami kamu. Kemudian ada pelacur yang dibawa paksa ke hadapan Yesus. 12 murid, Saulus menjadi Paulus, Nikodemus, Zakeus, 10 orang kusta, orang gila yang di Gerasa, Maria, Marta, Lazarus, wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, kepala tentara yang menyalibkan Yesus, pemungut cukai yang bernama Lewi, dan lain sebagainya. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka mengalami perubahan dalam kehidupannya. Tapi coba lihat, semua orang yang mengalami perjumpaan di sini, adakah mereka mengalami perubahan secara material? Semua mereka yang berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami perubahan di dalam. Bahkan Zakeus harus kehilangan material dia. Zakeus berkata, terima kasih, baik sekali. Kamu anak siapa sih? Terima kasih. Tuhan berkati bapaknya ya. Bahkan Zakeus dia memberikan harta yang dia ada. Kalau kita melihat siapa lagi? Saulus menjadi Paulus. Apabila dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya jauh lebih tidak selesa dari sebelumnya. Nikodemus, dia harus berselisih paham dengan ahli-ahli Taurat yang lain, di mana para ahli Taurat dan ahli Farisi yang lain, orang Farisi, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus, tapi Nikodemus ada konflik dalam hatinya. Semua orang mengalami perjumpaan dengan Yesus mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Nah, mengapa mengasihi Kristus dapat mengubah seseorang? Kita melihat di sini ada gambar matahari di sini. Nah, seperti matahari yang merupakan satu-satunya sumber dari segala cahaya terang yang menyinari bumi. Dan kemudian manusia menciptakan benda-benda kecil yang dapat menghasilkan cahaya, namun tidak dapat mengalahkan cahaya matahari. Terima kasih Dino. Ya, manusia mencoba membuat replika dari cahaya-cahaya supaya manusia hidup dalam terang. Nah, seperti seumpama matahari satu-satunya sumber terang yang menerangi bumi. Betul? Oke, kalau kita bilang, berada nih ada elektrik. Iya, elektrik hanya terang di rumah kita saja. Di luar tidak. Nah, demikian juga kasih Kristus adalah kasih yang merupakan sumber atau permulaan dari segala bentuk kasih di dunia. Dan kasihnya telah teruji, berjuang melawan kematian dan menang atas kematian. Tiada kuasa apapun yang melebihi dari kasih Kristus. Tidak sakit penyakit, tidak kemiskinan, tidak kelaparan, tidak kematian itu sendiri. Kasih Kristus adalah sumber semuanya, segala sesuatu. Kalau kita bilang sumber, ya sumber dari situ. Itu sumbernya. Nah, manusia mencoba menciptakan kasih yang kecil-kecil. Dengan definisi kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Sehingga definisi kasih itu sekarang menjadi salah. Menjadi banyak kasih yang rusak. Di banyak negara di Eropa, di US, banyak anak-anak muda yang kehilangan kasih Bapa. Sehingga apabila mereka datang kepada Tuhan, mereka manggil nama Bapa, mereka tidak sanggup. Apa itu? What is Father? What? Father?
I don't know what is father. Because the person never experienced what father is. Mereka tidak pernah merasakan apa itu Bapa. Kasih, saya taunya kasih, ya itu kasih. Oh, I love you, you love me. Kita love-lovean. Prinsip kasih itu jadi salah. Jadi salah dan akhirnya semakin lama semakin pudar. Minggu lepas saya dengan istri saya kami pergi makan. Mungkin kalau ada yang tahu tempatnya di Uptown Damansara, ada di situ restoran Thailand Muslim. Di sana saya suka sebetulnya makanannya, sedap lah, boleh. Jadi masa makan di sana, kami tengah makan, ada orang jual keripik. Ada orang jual keripik, dia, "Bang, keripik bang," saya bilang kan, "Keripik apa bang?" Nah dia cakap, "Singkong." Saya tahu terus, ini pasti orang Indonesia, karena tiada orang Malaysia cakap singkong. Terus saya tanya, "Abang dari mana?" "Oh saya dari Aceh." "Oh dari Aceh," dia bilang kan. "Saya juga orang Indonesia bang, saya orang Jakarta." "Oh ya bang." Saya tanya, "Abang di sini ada izin kerja?" Dia bilang kan. "Oh tidak bang, saya di sini untuk berobat," dia bilang kan. "Sakit apa bang?" Dia tunjukkan di leher dia ada besar di sini benjol. Besar di sini. Lalu saya bilang, "Abang, boleh saya berdoa untuk abang?" Dia terkejut. "Boleh." Mungkin dia sudah pikir yang doa yang lain, dia terus ambil kursi itu bang. Pandai lagi saya suruh diambil kursi. Ya dia pegang dagangan dia, diambil kursi. Dan duduk di sini bang, duduk sini. Dia duduk, sudah duduk baru saya bilang, "Bang, saya ini orang Kristen." Wah mungkin dia rasa terjebak saya nih. Begitu ya. "Bang, saya ini orang Kristen," saya bilang. "Boleh saya berdoa untuk abang?" Dia mulai tengok kanan kiri. Lalu dia bilang, "Boleh, oke bang. Kita berdoa bang ya. Saya ajak anak-anak saya dan istri saya berdoa." Saya berdoa. Waktu saya berdoa, saya belum pegang dia. Saya berdoa. Dalam hati saya kan, ini tempatnya tempat yang berbahaya ini saya pikirkan. Kawat ini. Tapi Roh Kudus bilang, pegang dia. Dalam hati saya masih sambil berdoa, "Jangan kurang kerjaan kok Roh Kudus," saya bilang dalam hati saya. Roh Kudus bilang, "Pegang dia." Nah akhirnya saya pegang dia. Dalam nama Tuhan Yesus, abang sembuh. Dan saya boleh merasakan dari dia bergetar, tadinya dia tenang. Dia jadi tenang dia. Dan saya bilang, "Tuhan mengasihi abang, biar abang di sini, abang boleh sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya sembah, Tuhan segala Tuhan," saya bilang. Yang Tuhan inginkan adalah kita punya belas kasihan. Sama seperti matahari yang begitu terang menyinari seluruh bumi, kita juga membuat terang-terang kecil untuk menyinari tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh matahari itu. Demikian juga kita adalah terang-terang kecil ini. Elektrik di rumah, ya kita nih terang-terang kecil ini. Di mana kita berada, kita boleh menjadi sinar di tempat yang gelap. Jangan suka hanya kita kumpul di gereja silau men. Kita semua jadi sinar, akhirnya kita silau. Dan akhirnya jadi silau, kita jadi bergaduh satu sama lain. Kita jadi berlomba untuk bersinar, siapa yang sinarnya paling kuat. Kita semua di sini yang pandu kereta, paling tidak suka kalau ada orang di depan kita pasang high beam kan? Betul ya? Oh kalau saya ada orang pasang high beam memang dalam hati saya, wow. Saya terus high beam juga lah, tolong padam, seperti itu. Satu ketika saya pulang dari Tenom, kami pandu kereta dari Tenom. Mas itu kami dari Tenom mau pergi Kundasang. Saya tidak sedar, high beam saya nyala. Saya tidak sadar, bukan kereta saya kan, kereta sewa, saya tidak sadar. Kereta dari depan, Hilux, dia pasang high beam, kan orang Sabah kan kalau pasang lampu di Hilux mereka kan bukan 2, 6. Di atas lagi, di bawah lagi 4, semua hidup. Wah, saya apa ini kan? Baru saya pikir apa dosa saya? Saya pikir, oh high beam hidup terus tutup.
Sama kita dalam gereja begitu. Kita berlomba menjadi terang, kita silau. Kita harus pergi keluar, kita harus menjadi terang di tempat yang tidak terjangkau. Nah, dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 35 sampai 39. Saya akan baca dari ayat 38 saja. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita, apapun itu. Memang kita senang bercakap sekarang, tapi akan tiba masanya, kita akan diuji, kita akan dites. Apa yang kita, iman yang kita miliki, kasih yang kita miliki pada Tuhan, itu akan diuji. Itu akan diuji. Integritas kita akan diuji. Berbicara mengenai keuangan, kelaparan, rumah, berbicara mengenai harta mungkin yang orang mau ambil daripada kita. Di situ kita akan diuji. Mana yang akan kita lebih kasihi? Kedagingan kita kah? Dunia ini kah? Atau Tuhan? Dan kita akan diuji. Nah, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin? 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 Yang setuju katakan amin. Apa yang akan berubah? Jadi pertanyaannya, apa yang akan berubah? Kalau kita mengalami kasih Kristus, kita selalu bilang, oh kasih Tuhan mau hidup saya. Tadi saya sudah bagi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tadi saya sudah bagikan mengenai juga tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Sebetulnya hanya satu yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus, yaitu apa? Respon kita. Karena sebetulnya kelaparan, kematian, itu tidak ada yang menang melawan kasih Kristus. None of it triumph the love of God. Tapi yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus adalah respon kita sendiri. Sama ada kita tetap ikut Tuhan atau tidak. Amin. Amin. Saya pernah melayani ada satu orang jalanan. Dulu masa saya masih high school, umur saya masih cabi-cabi lagi, masih umur 16 tahun. Dan suatu ketika ada orang di jalanan dan saya berjumpa dengan dia. Dia di jalan di pinggir longkang seperti itu. Dan kalau bicara longkang di Jakarta bukan seperti longkang di sini lah ya, yang bersih airnya mengalir. Di Jakarta itu longkang itu air itu tidak mengalir. Dan kegelapan yang sangat gelap sekali. Oke, dan baunya yang luar biasa. Jadi si bapak ini dia tidur di tepi longkang itu. Dia hanya pakai sarung dan dia pakai kemeja saja. Oke. Dan dia tidak ada seluar dalam, tidak ada apa-apa. Jadi badan dia agak hitam lah seperti itu. Dan saya baru sadar dia sepertinya baru mencuci badan dia di longkang itu. Oke, begitulah. Dan masa saya limpas, saya dengan ahli CG saya 2 orang. Kami baru berdoa di sekolah, kami baru doa keliling di sekolah dan saya pulang. Dan masa selimpas itu saya betul-betul dengar, betul-betul jelas sekali Roh Kudus berbicara, Tama, layani dia. Saya belum pernah melayani jalanan, saya belum pernah melayani orang jalanan sama sekali. Dan saya bilang, aduh, panas, sudah pukul 2 petang. Saya lapar mau pulang. Baru berdoa keliling di sekolah, mulut kering nih bos, saya bilang. Disuruh lagi layani orang. Dan saya hanya ada 500 rupiah di poket saya.
Rp500 itu sangat cukup untuk saya naik bus untuk sampai ke dekat rumah saya. Hanya itu di poket saya. Dan Roh Kudus bilang seperti itu. Saya sudah berjalan, saya sudah tidak dengarkan Roh Kudus, saya sudah jalan. Tapi teguran tuh makin keras dan akhirnya oke lah saya balik. Ahli CJC bilang, "Tam, apa kau buat sana?" Seperti itu. Sebentar. Saya duduk. "Pak," saya bilang, "ini untuk Bapak, saya bagi 500 saya itu." Dan dia bilang, tidak mau. Dan saya tanya, "Bapak mau apa?" Saya bilang, "Mau air, Pak." Nah di sebelakang itu ada warteg, kalau tahu warteg ya, apa kalau di sini ya, kedai warung begitulah, kedai warung makanan. Saya pergi ke belakang, saya beli air minum dengan tempe goreng 1. Saya bawa, dia tolak, dalam hati saya, sudahlah ini uang saya satu-satunya, kau tolak lagi, luar biasa kudoakan kau, saya bilang. Ditolak itu, "Bapak mau apa?" Dia bilang kan. Dia tidak jawab. Nah disinilah Roh Kudus bilang, bawa dia, mandikan dia. Dalam hati saya, kurang kerjaan kau Roh Kudus. Saya bilang. Akhirnya saya panggil 2 ahli CJ saya. Saya bilang kan, sebagai CJ leader, kita punya otoritas, pinjam dulu uang, begitu. Untuk apa, Tam? Iya, saya mau naik bajai, saya mau bawa dia ke gereja. Aku gak ada uang lagi, gue bilang kan. Oke, diberikan saya uang Rp2.000, saya pergi ke tempat ada di gereja kami, tempat pos penginjilan seperti itulah. Saya bawa dia. Saya naikkan dia ke dalam bajai. Siapa yang pernah naik bajai di Indonesia, di Jakarta? Ada yang pernah naik bajai? Bajai itu suaranya itu sangat lembut sekali. Suaranya itu sangat hening. Sangat hening sekali sampai kamu mau berbicara dengan kawan sebelah kamu saja, seperti kamu bicara dengan orang di gunung sana. Bajai, dia mesin 2 stroke yang tidak ada penutup dia. Dan penunggang itu, pemandu itu duduk di atas mesin itu. Jadi suaranya itu utang. Sepanjang 6 kilometer kamu dengar suara itu, saya mau berbicara pun, "Bapak dari mana?" Saya bilang seperti itu. Saya tidak dengar suara dia tidak dengar suara saya. Dan saya masih ingat di atas bajai itu, waktu saya bilang, mungkin nada suara saya mungkin saya salah cakap, tapi saya bilang, "Bapak, saya berdoa untuk Bapak ya." Dia bilang gitu. Dan dia pukul saya, geplak. Dan pemandu bajai itu tengok dari kaca, dari mirror itu kan, mirror dia tengok, ada orang bergaduh di belakang. Seperti itu. Sudahlah bajai itu sempit ya kan. Sempit, jangan tengok bajai itu luas, sempit bajai itu. Dan saya sampai di tempat dan saya bawa Bapak itu turun, keluarlah seorang asisten gembala pimpin gereja, dia bilang kan, "Tama, bawa orang," dia bilang kan. "Siapa nih?" dia bilang kan. "Jiwa baru ya," katanya. Dalam hati saya, bukan jiwa baru, saya bilang kan. Saya juga dikerjain Roh Kudus nih, di prank. Dan pemimpin saya bilang begini, "Tam," tiba-tiba dia bilang begini, "Tam, kau harus mandikan dia." Wah, saya belum pernah mandikan bapak saya pada masa itulah. Mandikan adik saya ya pernah. Dan saya harus mandikan orang lain. Dan saya beli sabun dari kedai runcit di sebelah, saya mandikan dia. Sampai sabun itu sampai hitam. Bayangkan sabun Lifebuoy warna kuning, sudah sampai tidak warnanya lagi. Wah, itu luar biasa. Sampai dia selesai mandi, saya harus bersihkan lagi bilik mandi itu. Karena begitu hitam. Sudah saya mandi, lalu dia bilang, dari pimpin saya bagikan baju, bagikan seluar dalam, dan bagikan seluar panjang rasanya waktu itu. Dan kemudian ditanya satu pertanyaan begini, "Tam, sekarang apa yang mau kau buat?" "Tidak tahu, Kak. Saya juga tidak tahu." "Ya, kau harus layani dia." Saya duduk di samping dia. Saya tawarkan makanan. "Bapak mau makan?" Dia tidak mau. Dan saya bilang, "Terakhir, Pak, boleh saya berdoa untuk Bapak?" Saya ulang lagi. Terus dia bilang, tidak mau seperti itu. Saya coba lagi. Dia tetap tidak mau. Akhirnya saya bilang begini, "Pak," saya bilang, "saya akan datang setiap hari untuk Bapak. Di dekat rumah saya ada seperti guard house yang sudah tidak berpenghuni lagi.
Saya tidak tahu kalau malam-malam ada penghuni lain atau tidak, saya tidak tahu lah. Tapi sudah tidak ada lagi orang tinggal di situ, tidak ada lagi orang jaga. Saya bilang, Bapak tinggal di sini setiap hari, ini perkataan saya cakap. Setiap hari saya pulang sekolah, saya akan bawa makanan, saya akan bawa pakaian untuk Bapak. Bapak tunggu di sini ya. Tunggu sebentar di sini Pak ya, saya ambil makanan. Saya berlari ke rumah saya. Sekitar 2 kilometer. Saya berlari buru-buru. Saya berlari, saya bawa makanan di atas pinggan, saya bawa tilam. Bukan tilam, bantal lah. Saya bawa bantal dengan sarung. Saya bawa begini dan mama saya tanya, "Kemana kau Tama?" "Sebentar Mak," aku bilang kan. Pergi saya. Saya sampai ke garasi itu lagi, dia sudah tidak ada. Hati saya begitu menangis, saya cari seputaran daerah itu. Sampai petang, sampai malam, saya tidak jumpa. Kisah ini mengingatkan saya, apabila saya mau berhenti, suatu kali mau berhenti dari ikut Tuhan. Saya rasa penat, saya rasa lelah, saya rasa jenuh, saya rasa Tuhan, saya ikut Tuhan bertahun-tahun, keluarga saya masih melarat, saya makan tidak makan, adik-adik saya hampir tidak dapat sekolah, bapak saya tidak ada kerja. Saya sempat berpikir untuk tinggalkan Tuhan. Sering kali Tuhan ingatkan saya kisah ini. Tama, kau masih ingatkah waktu kau buat ini? Dan saya selalu menangis kalau saya ingat kisah ini. Saya pikir, saya tanya Tuhan, kenapa saya mau buat itu ya, masa itu ya? Saya mandikan orang, saya tolong orang, saya beri makan orang. Sanggup lagi saya komitmen pulang sekolah, saya bawa makanan, saya bawa baju, cucikan baju. Saya bilang, kenapa Tuhan saya berpikir begitu ya? Dan Tuhan bilang, kalau kamu saja begitu mengasihi orang itu, apalagi aku mengasihi kamu, Tam. Apalagi Tuhan mengasihi kita. Tuhan bilang, masakan kamu pusing akan apa yang kamu makan? Terlalu kecil untuk aku, kata Tuhan. Dan Tuhan bilang pada saya, kalau aku jual bulan, siapa yang boleh beli? Saya tergelak di situ dan saya bilang, ya saya minta maaf Tuhan. 2 kali saya hampir memutuskan untuk saya tinggalkan Tuhan. Saya begitu merasa, saya begitu penat sekali. Saya melayani, saya memperkenalkan Kristus ke orang, saya doa keliling, saya jadi babu juga di gereja, sapu gereja, masuk kolong gereja, bersih-bersih. Dan saya tidak melihat hasilnya. Dan disitulah saya mulai belajar, proses itu lebih penting daripada hasil. Banyak orang mau jadi pemimpin negara, banyak orang mau jadi perdana menteri, maaf ya, banyak orang mau jadi presiden di Indonesia, banyak orang mau jadi petinggi-petinggi orang di House of Representative di Indonesia, atau kalau kami cakap DPR. Banyak orang mau jadi duduk di parlemen, tapi mereka hanya mengejar title. Karakter mereka tidak siap untuk itu. Mereka mau mengejar posisi, tapi mereka tidak siap di hati mereka. Mereka tidak punya kerendahan hati untuk melayani orang. Mereka tidak punya kerendahan hati untuk jadi seorang pemimpin. Apabila mereka menjadi pemimpin, mereka melihat orang di bawah itu, mereka di bawah kaki mereka. Mereka mau dilayani ketika mereka masuk dalam pesawat. Mana tiket saya? Mana? Oh, saya duduk VIP. Mereka mau dilayani, mereka lupa kalau mereka harus melayani. Tapi Yesus datang dari surga, dia datang untuk melayani kita. Dia datang untuk mengingatkan kita. Dia datang untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita. Dia datang untuk bilang pada kita, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah,
Jangan menyerah atas perkawinanmu. Jangan menyerah atas anak-anakmu. Jangan menyerah atas pekerjaanmu. Jangan menyerah atas keluargamu. Jangan menyerah atas sakit penyakit. Karena aku ada, kata Tuhan. Bergantung padaku. Kasih Tuhan mengubah segala sesuatu. Apa yang akan berubah kalau kita mengalami kasih Kristus? Matius 22 dikatakan ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Hati, jiwa, dan akal budi kita. Kasih Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kasih Tuhan memenuhi kehidupan kita, tentu akan kita berbalas balik dengan kita mengasihi Tuhan. Begini, indikasinya, tandanya seseorang telah mengalami perubahan oleh kasih Tuhan, dia akan mengasihi Tuhan kembali. Ciri-cirinya orang yang sudah diubah oleh kasih Tuhan adalah dia juga mengasihi Tuhan. Itu saja. That's it, that's all. Orang yang mengalami mukjizat Tuhan belum tentu mengalami kasih Tuhan. Tergantung respon dia. Ingat 10 orang kusta yang Tuhan Yesus sembuhkan. 10 orang yang Tuhan sembuhkan. 10 orang. Oke. Alkitab katakan dari 10 orang ini salah satu orang yang pesakit ini adalah orang Samaria. Dari 10 orang ini hanya satu yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih, dan dia adalah orang Samaria. Yesus sampai bilang begini, bukan ada 10 kata dia yang sudah kusembuhkan. Kenapa hanya satu yang datang kembali untuk memuliakan Tuhan? Orang Samaria pula, kata Tuhan. Mana yang lain 9-nya? Ya orang Israel. 9 orang ini, 10 orang ini sama-sama mengalami mukjizat Tuhan. Tapi hanya satu yang punya respon yang benar. Orang yang mengalami mukjizat Tuhan, orang yang mengalami lawatan Tuhan, belum tentu mengalami kasih Tuhan. Tapi orang yang mengalami perubahan di hatinya, di jiwanya, dan juga dalam akal pikirannya, dialah yang mengalami kasih Tuhan. Amin. That is why, itu makanya sebabnya KKR tidak permanen. Oh, kita melompat, yeah. It's not permanent. But to stay in discipleship, itu yang permanen. Untuk punya community. Ya kamu ikut KKR. KKR setiap hari pun kamu ikut KKR 3 jam sampai 5 jam, kasihan lah ya. Tapi kalau kamu tidak punya community yang tepat, kamu tidak bertumbuh dalam sekolah Roh Kudus. Kalau saya cakap sekolah Roh Kudus, you know guys, actually setiap hari itu adalah sekolah Roh Kudus. Setiap hari itu adalah sekolah Roh Kudus. Ya buka mesin basuh, saya buka, baju bau, saya terus pergi ke bilik, Mama tidak jemur kainnya, aduh aku lupa sorry, terus aku marah, tuh kan sudah bilang jangan baju itu dibiarkan. Nah ini respon, ini sekolah Roh Kudus nih. Sampai saya pergi ke mesin basuh, penyesalan datang. Aduh, kenapa tidak aku harus marah-marah ya? Nah, sekolah Roh Kudus yang kedua, pilih. Roh Kudus bilang, pilih Tam, kau mau pergi minta maaf dengan girlfriend kau? Atau kau diam-diaman di sini? Gengsi juga, tahu gengsi? Sombong juga mau minta maaf. Oke lah, datang ke bilik. Kan biasa kita begini, mau minta maaf tapi sombong.
Tadi salah ya, sorry ya. Ini minta maaf tidak ikhlas. Sering begitu kita kan? Gitu ya. Sorry. Itu tidak ikhlas. Ini sekolah Roh Kudus. Pemuridan. Apa yang harus kita buat? Aku minta maaf ya tadi salah aku. Harusnya aku tidak marah-marah. Nah itu sekolah Roh Kudus. Kita dilawat Tuhan di luar, tapi tidak mau ikut sekolah Roh Kudus seperti ini. Omong kosong. Kita tidak akan mengalami perubahan kasih Tuhan. Ini sekolah Roh Kudus. Kita isi minyak. Satu kali isi minyak. Datang sales kan biasa gitu ya di Caltex kan di mana-mana sales ada sales, ada salesman. Enci kita ada cair pencuci cermin. Sekolah Roh Kudus nih. Coba tempatkan diri kita dengan diri mereka. Mereka berjualan di bawah terik matahari. Mereka mungkin menahan lapar mereka. Mereka mungkin dapatkan commission dari berapa banyak yang mereka jual. Dan mungkin commission itu mungkin 10%. Mereka jual 30 ringgit, mereka dapat 3 ringgit. Seperti itu mungkin. Coba tempatkan diri mereka. Jangan kita buat begini. Sering pernah lihat orang begitu? Jangan-jangan kita begitu. Sekolah Roh Kudus. Sorry kak. Saya tidak perlu, sorry kak ya. Sekolah Roh Kudus. Ini berbicara perubahan di hati, perubahan di jiwa, karakter, perubahan juga di minda, akal pikiran. Perubahan ini bukan bicara di dalam pelayanan, tapi segala aspek dalam kehidupan kita. Makanya dibilangkan, Yesus katakan, kota yang terletak di atas bukit tidak akan tersembunyi. Dan tidak ada seorang pun yang meletakkan lilin di bawah gantang, di bawah mangkuk. Tidak ada. Tapi diletakkan supaya semua orang boleh nampak. Nah sekarang, lilin yang kita letakkan, api apa yang kita letakkan itu? Atau lilinnya kita lilin seperti apa? Yang ada pengharum yang wangian, yang sedap, atau apa yang busuk? Yang mana yang mau kita berikan, yang mau kita teladankan, bagi teladan ke seluruh dunia? Dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita buat. Setiap hari, bagi saya sendiri, setiap hari dalam tempat pekerjaan saya, setiap hari integritas saya selalu diuji. Teman-teman saya tahu, saya orang gereja. Di office. Setiap hari integritas saya diuji. Ketika mereka bercakap kotor, apa respon saya? Saya harus, berarti saya setuju. Atau apa yang harus saya buat? Ketika mereka bergosip mengenai teman-teman office yang lain, apa yang saya buat? Itu sekolah Roh Kudus. Itulah perubahan hati kita, perubahan jiwa kita, karakter kita, perubahan minda kita. Jadi kalau kasih Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, tiga-tiga ini ikut berubah. Tiga-tiga ini harus ikut berubah. Yesus sendiri berkata, musuh orang adalah keluarganya. Yesus berkata ya, bukan saya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Karena di keluarga itu adalah orang yang diketemukan makan sama dia lagi. Tidur sama dia lagi. Bau badan sudah hafal. Bau keringat sudah hafal. Cara dia mendengkur pun saya sudah hafal. Respon dia saya sudah hafal. Karena sudah begitu kita hafal, kadang-kadang sampai jadi, sudah tahulah dia begitu. Musuh seorang adalah keluarganya sendiri. Sehingga kita boleh menjadi saling menjadi batu sandungan dalam keluarga. Bayangkan, apabila kita memiliki anak kita, apabila saya berkhotbah di sini, dan Yesha Karis berbicara itu sama teman-teman di Sunday School, atau bicara sama anaknya Brother Zack sama Zara. You know Zara, my father is not like that, you know at home. Pulang saya, bener.
itu berarti kita harus sesuai. Betul? Perubahan itu harus menyeluruh. Nah yang kedua, dan hukum yang kedua 39, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Keluarga kah, atau kita lihat orang lain, atau ada orang cacat, atau di tengah community, di pekerjaan kita, tempat kita bersukan. Nah ini jadi perubahan yang pertama adalah apabila kasih Kristus memenuhi kita, perubahan yang pertama adalah secara hati, jiwa kita, secara pikiran. Yang kedua adalah juga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kan Yesus sendiri berkata, kasihlah orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Itu hukum Taurat katakan. Yesus sederhanakan lagi. Yesus buat lagi dengan cara intinya. Kasihi sama manusia seperti yang kamu mengasihi dirimu sendiri. Maka itu banyak orang tidak suka dengan orang Kristen. Saya sendiri dalam keluarga juga ada. Terang-terangan lagi dia bilang dengan saya, maaf ya Tam ya, maaf ya, saya tidak suka dengan orang Kristen, tapi bukan dengan kamu Tam, tapi maaf ya, saya tidak suka dengan orang Kristen. Oh tidak apa-apa, saya bilang kan, tidak apa-apa. Saya mengerti. Dalam pikiran saya, siapa pula yang buat begini bukannya? Tapi saya mengerti. Tapi kami tetap sering kalau jumpa kami boleh bercakap lah, betul-betul boleh bercakap. Karena dia punya luka dengan orang-orang yang katanya orang-orang Kristen. Orang-orang yang katanya pakai salib besar-besar. Kawan-kawan, kita boleh pakai salib sampai sebesar galangan kapal itu yang besar itu. Saya begini kita berjalan, tapi kelakuan, kalau patang cakap kelakuan seperti hantu, sama saja. Itu tidak berarti apa-apa. Kita sibuk melayani di gereja, kelakuan kita kelakuan hantu, sama saja. Jadi kita harus juga mengalami perubahan vertikal, itu makanya salib dua sisi. Vertikal, hubungan kita dengan Bapa, yang kedua kita dengan sesama. Maka itu berbicara begini sesama, dua tangan kita. Amin. Jadi kasih Kristus mengubah hati, pikiran, karakter, cara kita melihat diri kita dan orang lain. Kasih Yesus mengubah salahnya. Ini saja. Saya bukan bicara materi, saya bukan bicara, saya terima Tuhan Yesus, saya percaya saya akan berubah menjadi orang kaya. Silakan baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak pernah ada Yesus berkata, ikutlah aku, maka engkau akan kaya. Tidak ada. Yang ada orang kaya datang kepada dia, nangis. Orang kaya datang kepada Yesus nangis. Kenapa? Tuhan Yesus suruh jual hartanya. Kurang kerjaan Tuhan ini. Mungkin orang kaya itu bilang, kau tahu Tuhan, nih bait Allah nih ku bayar. Begitu. Tapi Yesus tidak peduli dengan harta. Karena harta akan habis dia makan hangat. Tapi nyawa kita, bagaimana kita membuat hidup ini secara kita bersama-sama untuk semakin lebih indah. Saya orang yang idealis, banyak di keluarga saya juga bilang, Tama kamu ini terlalu idealis. Saya sangat benci rasuah. Benci sekali rasuah. Sampai sekarang. Saya selalu, kalau dulu saya main Instagram, sekarang sudah tidak lagi. Kalau di Instagram saya selalu bilang, mana pemimpin Indonesia, calon presiden yang berani mengatakan, rampas harta rasuah, orang koruptor. Ambil hartanya total. Siapa pemimpin kita yang berani buat undang-undang seperti ini? Tidak ada. Karena kalau mereka buat undang-undang seperti itu, karena mereka juga akan kena. Saya sangat benci rasuah, sehingga kalau misalkan ada orang mau bayar suatu,
buat rahasia seperti itu, saya tolak dan akhirnya jalan saya lebih sulit. Jalan saya jadi lebih susah. Dan akhirnya kawan saya bilang, tuh kan Tam, tadi bayar saja. Tidak mau. Kadang-kadang kawan saya bilang, kalau bahasa Indonesia, utang bego lu. Itu kan bahasa dunia kan, kalau bahasa Alkitab saya bilang, bodoh kamu. Mungkin secara dunia itu benar, tapi tidak secara Tuhan. Nah itu mengenai perubahan secara karakter kita, secara pikiran kita bilang kita mau kehidupan kita berubah. Nah kita juga harus mengalami perubahan di hati kita. Itu yang pertama, hati dulu berubah. Buka hati kita kepada Tuhan. Dan kalau buka hati kepada Tuhan, kalau bahasa Inggrisnya bilang kan, if you play with fire, prepare for the burn. Betul? Kalau kita bermain dengan api, ingat, Yohanes berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia akan datang akan membaptis kamu dengan api. Allah itu api. Menguji kita. Hanya ada dua hasil dari pengujian Allah api ini. Satu, hangus. Satu lagi, kamu akan keluar murni menjadi seperti emas. Pilih yang mana kamu. Kalau kita buka hati kita setengah, kita akan keluar hangus. Kalau kita buka hati kita penuh-penuh, kita akan keluar seperti emas. Tapi ingat, untuk buka hati penuh-penuh, sakit. Akan sangat sakit. I tell you the truth, ikut Tuhan itu tidak senang. Sangat tidak senang. Kalau kamu rasa, saya mau hidup senang-senang, jangan ikut Yesus. Jangan, rugi kamu. Rugi tidak masuk surga. Rugi kamu. Kamu akan kehilangan masa kamu di dunia, tapi kamu akan dapat masa depan bersama dengan Tuhan di surga. Tapi kamu akan mengalami hubungan dengan Tuhan. Itu kalau ikut Yesus. Tapi kamu akan kalau kami cakap, dikorek. Kamu akan digali begitu dalam. Sehingga hal-hal yang sensitif dalam kehidupan kamu akan mulai keluar. Dan apabila kita bercakap lagi dalam lagu, ku mau sepertimu Yesus. Ini lagu paling susah saya nyanyikan. Lagu ini sangat dalam. Satu lagi lagu yang susah adalah, selidiki aku, lihat hatiku. Itu sangat susah. Kita diselidik hati kita. Kita bilang, Tuhan selidiki saya Tuhan, ubah saya Tuhan. Oke, kata Tuhan. Satu-satunya cara untuk ubah hati kita adalah bagi kita masalah. Bagi kita ujian integritas. Di situ kita akan diuji secara perkataan, secara pendengaran, apa yang kita lihat, apa yang kita buat, kemana kita pergi, siapa komunitas kita, itu akan menjadi pengujian kita. Sehingga ketika hati kita mulai kita buka penuh-penuh, pikiran kita mulai berubah. Yang tadinya 0 adalah 1, menjadi 0 adalah 0. Logika matematik. Kosong dengan kosong adalah kosong. Kosong atau 1 boleh jadi 1, tapi kosong dan 1 adalah kosong. Apa yang benar, makanya dikatakan, sehingga kamu mengerti. Apa yang benar, kamu katakan benar. Apa yang salah, kamu katakan salah. Selebih daripada itu datang daripada iblis. Pikiran kita mulai berubah. Dan kalau pikiran kita berubah, karakter. Banyak orang bilang, ilmu psikologi juga banyak katakan karakter, ada beberapa karakter yang tidak dapat berubah. Tapi sebetulnya karakter boleh berubah. Karakter yang berbicara moral. Ketika kamu mulai mengambil moralnya Tuhan, kamu akan mulai berubah. Bagaimana cara kamu memandang kehidupan kamu, bagaimana cara kamu memandang kehidupan orang lain, bagaimana cara kita memandang diri kita, menempatkan diri kita, dan bagaimana cara kita melihat juga kesusahan orang lain. Yesus adalah contoh sempurna untuk bagaimana melihat kesusahan orang lain. Dan kemudian setelah karakter kita berubah, kita akan sejalan juga perubahan kita bagaimana kita memperlakukan orang lain.
Bagaimana cara kita memperlakukan keluarga kita. Ini sudah Christmas, sudah mau menjelang tahun baru. Mungkin ada yang belum mengucapkan selamat Natal kepada keluarga. Ucapkanlah. Brother, saya tidak mau. Keluarga saya itu tidak menghargai saya. Justru mungkin dengan kesempatan inilah kamu membuka dirimu untuk diajak oleh Roh Kudus. Inilah pemuridan. Sekolah Roh Kudus. Sekolah Roh Kudus kita. Setiap kita mempunyai sekolah masing-masing yang beda-beda. Maka itu mungkin saya ada sekolah saya ini susah nih, saya tidak tahu jalannya. Tapi mungkin Saran sudah lalui. Maka itu saya perlu komunitas yang sehat. Saya komunikasi dengan Saran. Oh brother boleh coba begini. Oh thank you Saran, oh ya. Jadi dengan adanya komunitas yang sehat, kita boleh sama-sama bertumbuh dalam sekolah Roh Kudus. Bayangkan kalau ke komunitas kita komunitas yang toksik semuanya. Komunitas yang tidak memikirkan bagaimana untuk maju ke depan. Komunitas yang untuk memikirkan masa sekarang saja. Senang-senang saja, have fun. Kita tidak akan menang dalam perkara-perkara yang berbicara moral. Berbicara hal-hal yang baik, berbicara untuk melakukan kehendak Tuhan, berbicara untuk menjadi terang, jangankan dulu menjadi terang lah ya, berbicara untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Jadi kasih Kristus mengubah segalanya, ya. Dan ketika ini berubah, harta tidak penting. Harta tidak penting. Kita hidup perlu uang, betul ya? Kita hidup perlu uang, saya juga hidup perlu uang, tapi kita bukan hidup untuk uang. Betul? Dan kita tidak akan takut kita tidak akan takut menghadapi kesakitan. Kita tidak akan takut menghadapi sakit penyakit. Oh pertama senang cakap. Ya, susah memang. Tapi kalau kita tidak mulai dengan iman terlebih dahulu, kita juga akan selalu kita akan selalu punya ketakutan menghadapi sakit penyakit. Kita tidak akan takut menghadapi masa depan yang tidak menentu. Sebentar lagi kita masuk tahun 2025. Tadi saya tanya hal apa yang sudah Tuhan ubah dalam kehidupan kita. Mari kita buat sebelum kita masuk tahun 2025. Coba tanya pada Tuhan, apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya tahun 2024 ini ya Tuhan. Hal-hal yang baik yang berubah dari tahun 2023. Sesudah teman-teman buat, teman-teman bilang pada Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan, hal yang baik ini lebih baik lagi Tuhan di tahun 2025. Tapi ingat, untuk masuk ke sana, kita perlu masuk sekolah Roh Kudus. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan bapak anak, ibu anak, hubungan suami istri, hubungan dengan abang adik, kakak adik, adik beradik. Ini kita akan diproses. Dalam hubungan kita terhadap pemimpin gereja, bagaimana kita melihat pelayanan di gereja, bagaimana kita melihat pelayanan di luar sana, itu juga kita akan diproses. Bagaimana kita menghormati Tuhan di dalam segala sesuatu, bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam segala sesuatu, bagaimana kita menempatkan segala sesuatu di dalam Tuhan, itu lain lagi. Tuhan di dalam segala sesuatu itu lebih mudah daripada segala sesuatu kita tempatkan dalam Tuhan, itu lebih susah. Karena kalau Tuhan dalam segala sesuatu tinggal, Tuhan kami mau pergi, Tuhan kami mau pergi bersukan, Tuhan kirim menyertai kami, amin. Nah, segala sesuatu dalam Tuhan lain lagi. Tuhan sukain dalam kau, Tuhan tolong Tuhan ada apa yang kau mau buat Tuhan dalam sukan ini, tolong beritahu saya. Tiba-tiba dalam sukan, itu ada kawan kamu yang kekurangan uang, tolong bagi. Nah ini, segala sesuatu dalam Tuhan, lain. Itu makanya, Kristus ajarkan, segala sesuatu dalam Dia dan Dia di dalam segala sesuatu. Harus dua-dua harus terlibat. Saya boleh minta music? Kristus mengubah segala sesuatu, kasih Kristus. Maukah kita, sebelum kita masuk ke tahun 2025, maukah kita bersiap
Tuhan, saya buka hati saya buka pikiran saya buka jiwa saya Tuhan, karakter saya. Untuk saya mengalami perubahan kasih-Mu Tuhan dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya kasih Tuhan mengubah segala sesuatu. Kami percaya Tuhan. Dari gelombang yang kecil, apabila gelombang itu sama-sama dibuat dan ramai yang membuat akhirnya boleh menjadi gelombang yang besar. Boleh menjadi membawa perubahan yang masif, yang membawa perubahan yang besar Tuhan. Engkau berkehendak untuk kami juga membawa terang di dunia ini Tuhan. Kami tidak mau bersinar sendirian. Kami mau bersinar bersama-sama dengan komunitas kami. Kami mau bersinar bersama-sama dengan keluarga kami. Istri, suami, anak-anak, adik-beradik, kawan di sebelah saya. Kami mau sama-sama bersinar untuk Kau Tuhan. Maka itu kami mau buka hati kami ya Tuhan. Kami mau buka pikiran kami. Kami mau buka Tuhan seluruh hidup kami untuk Engkau Tuhan. Menutup tahun 2024 ini Bapa. Kami tidak mau menjadi pribadi yang sama lagi. Kami mau mengalami perubahan Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu dan segala sesuatu dalam Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau Tuhan. Kami bukan orang yang gila pelayanan, yang cari cara pelayanan, bukan. Tapi kami melayani oleh karena Engkau telah melayani kami terlebih dahulu Tuhan. Kami ingin juga bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Sehingga kami boleh menjadi mau perubahan di tempat kerja kami, di keluarga kami, di kejiranan kami. Bahkan mungkin visi kami Tuhan, kami ingin bawa perubahan juga untuk Malaysia ini ya Tuhan. Untuk Semenanjung, untuk Sabah Sarawak. Oh Tuhan, pakai kami Bapa. Pakai kami ya Tuhan Yesus. Mari saat ini kita ambil masa kita berespon pada Tuhan. Biarkan Tuhan selidiki hati kita. Biarkan Tuhan periksa, biarkan Tuhan semak hati kita. Apa yang saya harus perbaiki Tuhan? Apa yang saya kena ubah? Apa yang saya kena tukar ya Tuhan? Apa yang saya kena buat mulai dari sekarang? Tuhan Yesus. Makasih ya Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu.
hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Saya jemput jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, ubah hatiku ya Tuhan, kami ingin jadi sepertimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kami mau menjadi sepertimu Tuhan. Kami mau memiliki kasih seperti kasih-Mu, karena kasih-Mu adalah kasih yang benar, kasih-Mu adalah kasih yang sejati, kasih-Mu adalah kasih yang sebenarnya Tuhan. Kami mau meniru kasih-Mu, kami mau mencontoh teladan-Mu Tuhan. Kami mau diubahkan ya Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apabila kita mendengar firman Tuhan pada hari ini dan kita memutuskan, saya mau membuka hati saya untuk Kau Tuhan. Mungkin selama ini Kau buka hatimu, tapi Kau buka setengah-setengah. Kau belum membuka hatimu secara sepenuhnya pada Tuhan untuk mengubah pikiranmu. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu untuk mengubah pikiranmu, cara engkau berpikir, cara engkau berespon, untuk mengubah karaktermu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya engkau melihat orang lain seperti Tuhan melihat, supaya engkau melihat dirimu juga seperti Tuhan melihat engkau. Maukah teman-teman pada hari ini ambil komitmen, Tuhan, saya mau mengalami kasih Tuhan. Saya mau mengalami perubahan seperti yang tadi disampaikan Tuhan. Apabila engkau mau ambil komitmen ini, bolehkah saya dengan rendah hati, teman-teman boleh angkat tangan kanan kamu di tempat duduk kamu, di tempat kamu berdiri. Dan kamu boleh ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu Tuhan. Saya sadar Engkau adalah sumber kasih. Engkau adalah ukuran kasih yang sebenar. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah Allah. Engkau juga adalah manusia sepenuhnya apabila Engkau datang. Engkau mati di kayu salib. Engkau bangkit untuk menunjukkan kepadaku Tuhan, bahwa manusia boleh hidup di bumi ini dengan mengalami kasih Tuhan, dengan memancarkan kasih Tuhan,
Saya buka hati saya Tuhan. Saya ambil komitmen saya Tuhan. Ubah hidup saya Tuhan. Ubah hati saya. Ubah pikiran saya. Ubah jiwa saya. Karakter saya Tuhan. Supaya saya dapat mengasihi Engkau di dalam segala sesuatu. Dan segala sesuatu di dalam Engkau. Dan supaya saya dapat mengasihi orang lain, kaya atau miskin, besar kecil, lelaki atau perempuan, apapun latar belakang mereka, saya boleh mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi saya. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau menjadi agen perubahan di tengah-tengah komunitas saya, dimanapun saya berada. Saya berdoa Tuhan, pakai saya untuk keluarga saya yang belum mengenal Engkau. Pakai saya di tempat kerja saya. Pakai saya dimanapun saya berada. Dan saya mau Tuhan, mulai hari ini menjadi murid dalam sekolah Roh Kudus. Memasuki tahun 2025, saya memulai di dalam Yesus. Dan saya mau mengakhiri tahun ini 2024 di dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah. Terima kasih kami masih boleh memiliki tempat untuk beribadah. Terima kasih kami masih boleh beribadah secara selesa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di seluruh dunia yang saat ini mereka belum dapat beribadah dengan selesa. Mereka dalam penindasan, mereka dalam tekanan Tuhan, atau ada yang sakit, atau ada yang dalam kekurangan, dalam keadaan apapun Tuhan. Kami berdoa Bapa, dimanapun anak-anak-Mu di dunia ini ya Tuhan Yesus, biarlah Engkau melawat mereka Tuhan. Biarlah mereka juga merasakan, mereka juga boleh melihat Tuhan, mereka juga boleh mendengar suara Engkau Tuhan. Mereka juga boleh mengalami Tuhan Engkau dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah selesai. Pada hari ini kami akan tutup ibadah kami Tuhan, dan kami mau pulang menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Seperti halnya Musa memberkati orang Israel. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Ya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Dia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Yesus Kristus berkata, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahteraku itu yang kuberikan kepadamu. Itu yang menyertai kehidupanmu dari hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terimalah berkat ini, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, atas segala aspek dalam kehidupanmu. Dan jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk memancarkan kasih Tuhan bagi banyak orang. Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, mari kita yang percaya kita katakan amin. Terima kasih teman-teman.